Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikudurikum jami'an teman-teman semua. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa menjalankan segala aktivitas dengan lancar dan menuai keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Ani Amilatul Mukminah dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab 3A Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Pada video kali ini, yakni untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Sharaf. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari bina, serta macam-macam dari bina itu sendiri. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yakni mengenai pengertian bina. Apa sih yang dinamakan dengan bina itu? Secara bahasa, kita bisa mengartikan bina itu sebagai bangunan. Sedangkan secara istilah, bina adalah bentuk kata yang ditinjau dari komponen huruf dan tata letaknya. Jadi, bisa kita simpulkan bahwasannya yang dinamakan dengan bina ini diibaratkan sebagai sebuah bangunan yang mendasari terbentuknya suatu fiil. Yang tentunya setiap fiil itu memiliki bina yang berbeda-beda, tergantung dari huruf yang menjadi penyusun dari fiil tersebut. Selanjutnya yakni macam-macam bina. Dalam sebuah kitab Qawaidul I'lal fi Syarfi yang dikarang oleh Mudir Nadir disebutkan nadhoman tentang macam-macam bina, yakni yang berbunyi lafifun naqisun mahmusun ajwafu sahihun au mithalun au mudha'afu. Dalam nadhaman tersebut dijelaskan bahwasanya macam-macam bina ada 7, yakni yang pertama bina sahih, yang kedua bina mudha'af, yang ketiga bina mahmus, yang keempat bina mithal, yang kelima bina ajwaf, yang keenam bina nakis, dan yang terakhir yakni bina lafif. Bina yang pertama yakni ada bina sahih. Bina sahih ini ada 2 keadaan, yakni yang pertama ada kalanya dalam keadaan sulasi, yakni fiilnya terdiri dari 3 huruf saja, yakni huruf asli. Lalu keadaan kedua yakni dalam keadaan rubai, artinya yakni fiilnya terdiri dari 4 huruf asli. Dalam keadaan sulasi, yakni ketika fa, ain, dan lam fiilnya bukan hamzah dan bukan huruf ilat, yakni alif, wawu, ataupun ya, serta ain dan lam fiilnya tidak sejenis. Contohnya yakni lafaz doroba dan nasoro. Lalu, dalam keadaan rubai yakni fa fiilnya tidak sejenis dengan lam fiil yang pertama. Contohnya yakni lafaz takhroja dan basmalah. Bina yang kedua yakni bina mudha'af. Bina mudha'af ini pun memiliki 2 keadaan, yakni dalam keadaan sulasi dan dalam keadaan rubai. Dalam keadaan sulasi yakni ain fiil dan lam fiilnya itu sejenis. Contohnya yakni lafaz farro dan madda. Ya, lafaz madda ini aslinya dari lafaz madada. Sedangkan farro berasal dari lafaz faroro. Jika dalam keadaan rubai, yakni fa fiil dan lam fiil yang pertama itu sejenis. Contohnya lafaz waswasa dan to'a. Jika kita lihat dari lafaz waswasa ini, fa fiil dan lam fiil yang pertama yakni berupa huruf wawu, sama-sama huruf wawu. Selanjutnya yakni ada bina mahmus. Bina mahmus ini memiliki 3 keadaan. Keadaan yang pertama yakni disebut dengan mahmus fa. Keadaan yang kedua disebut dengan mahmus ain. Keadaan yang ketiga disebut dengan mahmus lam. Ya, apa sih yang dinamakan dengan mahmus fa itu? Mahmus fa adalah ketika fa fiilnya berupa huruf hamzah. Contohnya yakni lafaz amala
dan lafaz adama. Dari kedua contoh tersebut bisa kita lihat bahwasannya fa fiilnya itu berupa huruf hamzah. Jadi, kedua lafaz tersebut binanya yakni mahmus fa. Sedangkan yang dimaksud dengan mahmus ain adalah ketika ain fiilnya berupa huruf hamzah. Contohnya lafaz wa'ada dan lafaz sa'ala. Yang terakhir yakni mahmus lam adalah lam fiilnya berupa hamzah. Contohnya lafaz nasya'a dan lafaz qoro'a. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya mahmus fa adalah ketika hamzah berada dalam huruf fa, sedangkan mahmus ain ketika hamzahnya berada pada posisi ain fiil. Sedangkan mahmus lam adalah ketika hamzah berada pada posisi lam fiilnya. Bina yang selanjutnya yakni ada bina misal. Bina misal ini ada dalam dua keadaan, yakni ada kalanya misal wawi dan ada kalanya misal ya'i. Apa sih yang dinamakan dengan misal wawi itu? Misal wawi adalah ketika fa fiilnya berupa huruf wawu. Contohnya lafaz wa'ada dan lafaz wado'a. Dari kedua contoh tersebut bisa kita lihat bahwasannya fa fiilnya itu berupa huruf wawu. Sedangkan yang dinamakan dengan misal ya'i adalah ketika fa fiilnya berupa huruf ya. Contohnya lafaz yasaro dan lafaz yafa'a. Ya, bisa kita lihat dalam contoh tersebut bahwasannya fa fiilnya itu berupa huruf ilat. Bina selanjutnya yakni bina ajwaf. Bina ajwaf ini pun juga memiliki dua keadaan, yakni keadaan pertama disebut dengan ajwaf wawi dan keadaan kedua disebut dengan ajwaf ya'i. Yang disebut dengan ajwaf wawi adalah ketika ain fiilnya berupa huruf wawu. Contohnya yakni lafaz shona yang aslinya berasal dari kata showana. Dan lafaz khofa yang aslinya berasal dari kata khowafa. Bisa kita lihat dari kedua contoh tersebut yakni lafaz showana dan lafaz khowafa. Ain fiilnya itu berupa huruf wawu. Sedangkan yang dimaksud dengan ajwaf ya'i adalah ain fiilnya berupa huruf ya. Contohnya lafaz saro yang berasal dari kata sayaro. Bisa kita lihat dari contoh tersebut bahwasannya ain fiilnya itu berupa huruf ya. Oke, selanjutnya yakni bina nakis. Bina nakis ini memiliki dua keadaan, yakni keadaan pertama disebut nakis ya'i, sedangkan keadaan kedua disebut dengan nakis wawi. Yang dinamakan dengan nakis ya'i yakni ketika lam fi'ilnya berupa huruf ilat ya. Contohnya yakni lafaz saro yang berasal dari kata saroya dan lafaz rodiya. Ya, bisa kita lihat dari contoh saroya dan lafaz rodiya itu lam fiilnya itu berupa huruf ya. Sedangkan yang dimaksud dengan nakis wawi adalah ketika lam fiilnya berupa huruf wawu. Contohnya yakni lafaz ghaza yang berasal dari kata ghazawa. Lafaz ghazawa tersebut lam fiilnya berupa huruf wawu. Saya akan memberikan tips dan trik kepada teman-teman semua agar memudahkan kita dalam mendeteksi tiga bina, yakni bina misal, ajwaf, dan nakis. Karena kita sering terkecoh dalam mendeteksi ketiga bina tersebut. Baiklah, untuk mendeteksinya, ingat kata man, M-A-N, yang mana kata man itu sejajar dengan lafaz fa'ala, M sejajar dengan fa fiil, dan A sejajar dengan ain fiil, N sejajar dengan lam fiil. Yang pertama ada huruf M, yang mana huruf M ini sejajar dengan fa fiil. Jadi ketika fa fiilnya ini berupa huruf ilat, maka binanya disebut dengan bina misal. M misal, M misal. Contohnya yakni lafaz wa'ada. Bisa kita lihat bahwasannya lafaz wa'ada fa fiilnya ini berupa huruf ilat wawu. Yang kedua yakni huruf A,
yang sejajar dengan ain fi'il. Jadi, ketika ain fi'ilnya ini berupa huruf ilat, maka binanya disebut dengan bina ajwaf. Ajwaf. Contohnya yakni lafaz shona. Ya, lafaz shona ini ain fi'ilnya berupa huruf ilat. Yang terakhir yakni n yang sejajar dengan lam fi'il. Ketika lam fi'ilnya ini berupa huruf ilat, maka binanya disebut dengan bina nakis. Contohnya yakni lafaz ghaza. Lafaz ghaza ini lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Jadi agar memudahkan kita, ingatlah kata-kata man. M, misal, a, ajwaf, n, nakis. Man, misal, ajwaf, nakis. Macam-macam bina yang terakhir yakni ada bina lafif. Bina lafif ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama dinamakan dengan lafif mafruk, yang kedua dinamakan dengan lafif makrun. Yang dinamakan dengan lafif mafruk secara bahasa ini berarti pisah. Pisah di sini artinya ketika fa fi'il dan lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Contohnya lafaz wajiyah dan lafaz waqom. Jika kita lihat dalam kedua contoh tersebut, bahwasannya terdapat dua huruf ilat dalam satu fi'il ini, yang mana posisi huruf ilat ini dipisahkan oleh adanya ain fi'il. Jadi huruf ilat ini bertempat pada fa fi'il dan lam fi'il. Sedangkan yang dinamakan dengan lafif makrun secara bahasa ini berarti gandeng. Yang dinamakan gandeng di sini adalah ketika ain fi'il dan lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Contohnya lafaz qawiyah dan lafaz syawa. Kedua contoh itu menjelaskan bahwasannya ada dua huruf ilat yang bertempat pada ain fi'il dan lam fi'il. Ya, kedua huruf ilat ini posisinya bersamaan, artinya bergandengan, tidak dipisahkan seperti contoh yang ada pada lafif mafruk tadi. Baiklah teman-teman semua, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pengertian bina dan macam-macam bina. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman semua, serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran katsiran ala husni iktimamikum. Ila liqa fil waqtil ukhra. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.